Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putrianti Ananta dari kelas 11 MIA 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan praktikum kimia indikator asam basa. Berikut videonya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lempeng dan alu, bunga trompet, bunga kembang sepatu, dan kunyit. Air cuka, air jeruk, air sabun, air kapur, dan air aquades atau air biasa, sendok, dan suntikan. Cara kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan ekstrak dari indikator alami. Di sini saya memulainya dengan kembang sepatu. Ulek kembang sepatu sampai terasa halus. Lalu beri air biasa secukupnya. Dan tuanglah ke dalam gelas. Indikator kedua adalah bunga trompet. Sama seperti sebelumnya, ulek bunga trompet sampai halus. Lalu berilah air secukupnya. Ulek lagi hingga merata. Lalu tuanglah ke dalam gelas. Indikator ketiga adalah kunyit. Ulek kunyit sampai terasa halus dan berilah air secukupnya, lalu tuanglah ke dalam gelas. Langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan. Indikator pertama adalah tuangkan larutan kembang sepatu ke dalam masing-masing larutan cuka, air jeruk, air sabun, dan air kapur. Lalu, kacau-kacau masing-masing larutan. Ini dia hasil dari percobaan bunga kembang sepatu. Dapat dilihat bahwa kapur dan air sabun sama-sama berwarna kehijauan, maka larutan tersebut bersifat basah. Cuka berubah warna menjadi merah muda dan air jeruk kekuningan, maka larutan tersebut bersifat asam. Indikator kedua adalah bunga trompet. Sama seperti sebelumnya, tuangkan larutan bunga trompet ke dalam setiap masing-masing larutan cuka, air jeruk, air sabun, dan air kapur. Ini dia hasil dari percobaan bunga trompet. Dapat dilihat bahwa cuka dan air jeruk berwarna kuning atau orange yang menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan air kapur dan air sabun sama-sama berwarna kehijauan, maka larutan tersebut bersifat basah. Indikator ketiga adalah kunyit. Masih sama seperti sebelumnya, tuangkan masing-masing larutan kunyit ke dalam larutan cuka, air jeruk, air sabun, dan air kapur. Lalu, kacau-kacau setiap masing-masing larutan. Ini dia hasil dari percobaan kunyit. Dapat dilihat bahwa kapur dan sabun cuci berwarna merah kecoklatan yang menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basah. Sedangkan cuka dan jeruk berwarna kuning atau orange yang menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa 3 bahan alami yang saya gunakan, yaitu kembang sepatu, bunga trompet, dan kunyit, bisa digunakan sebagai indikator alami untuk mengetahui kisaran pH dalam suatu larutan. Apakah dia asam seperti cuka dan air jeruk, atau basa seperti air sabun dan air kapur. Sekian praktikum indikator asam basa yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.